Nama gue Gustenda, asal Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau di Pontianak sendiri belum tergabung secara kolektif yang utuh sih, lebih ke kayak inisiatif aja, coba ngebangun ruang bareng gitu kan bersama lintas disiplin lainnya. Setelah itu mungkin beberapa meng-create sebuah produksi artistik, entah itu secara festival, entah itu secara bentuk pameran, sampai ke beberapa turunan-turunan lainnya yang melibatkan ya seni rupa, melibatkan musik, videografi, fotografi, literasi, seperti itu sih. Nah, alasan kenapa berada di Good School hari ini dan coba pengen masuk uh, kelas regulernya Good School, kayak menemukan bentuk pandangan pembacaan baru lagi di dalam sebuah ekosistem seni rupa kontemporer. Apalagi ketika ngomongin Indonesia, ngomongin Jakarta yang memang sebagai pusat. Jakarta, Bandung, Jogja juga adalah pusat pusat ekosistem yang baik ya secara keseniannya, secara infrastruktur, secara institusi pendidikannya, dengan harapan pembacaan-pembacaan itu lebih luas dan ketika diaplikasikan balik ke Pontianak akan jadi sebuah bentuk yang menarik nih, membaca lokalitas kembali gitu. Lebih ke situ sih. Itu. Nah, lu kan sekarang lagi menyiapin project Ya. akhir nih. Kira-kira project akhir lu itu apa sih? Nah, kalau ngomongin project akhir, kan yang gue dapetin selama proses belajar di Good School ada 3 ya. Ada 3 secara subjek besar yang ketika kita ngomongin. Yang pertama tuh kuratorial, terus ngomongin soal manajemen seni, sampailah ke pengkaryaan gitu kan. Nah, dari 3 itu gue tertarik sama kerja-kerja manajemen. Kerja-kerja manajemen dengan konteks praktik kuratorial juga yang ada di situ, membuat sebuah platform. Platform itu platform berjejaring sih. Karena keresahan gue kan dari kalau disebut sebagai kota second city gitulah, maksudnya bukan berada di 3 arus utama itu. Jadi kegelisahan gue, mungkin beberapa kegelisahan teman-teman yang lain tuh kayak kayak wah, kita butuh ruang nih yang bisa diapresiasi bersama, atau kita butuh berjejaring nih secara akses informasi dan pengetahuan. Kayak gimana sih bisa nemuin perspektif itu? Dan akhirnya gue bikin sebuah platform namanya Tak Kenal Maka. Jadi kayak memfasilitasi, memperkenalkan gitu, mewadahi, akhirnya jadi supporting system yang tidak terbaca atau yang tidak dilihat oleh radar seni rupa Indonesia hari ini gitu. Jadi kayak mungkin kayak gimana sih proses teman-teman di Sumatera, terus bagaimana sih proses teman-teman di Kalimantan, di Sulawesi, atau bahkan di Papua gitu kan. Nah, jadi dengan harapan platform itu tuh punya bunyi untuk mengisi kekosongan-kekosongan infrastruktur dan institusi yang hari ini ada di Indonesia itu sih. Nah, jadi coba memetakan berjejaring secara seniman dan kolektif seni yang ada di Indonesia. Selain ngomongin database arsip juga, gue coba pengen mewujudin kayak gini sih, kayak misal kita bisa ngeliat praktek apa sih yang ada di Medan gitu contoh, atau di Pontianak sedang sedang ngomongin lokalitas apa sih dengan ciri kotanya gitu, atau kalau di misal seandainya di kota terluar deh, misal seandainya kayak di Jakarta, punya samping Jakarta kita punya Bekasi gitu kan. Bekasi punya punya praktek artistik seperti apa sih, atau di Bogor atau di Sukabumi gitu. Nah, itu kan yang nggak pernah kita tahu selama ini kan, dengan harapan akses-akses informasi itu bisa kita baca bareng dan bisa kita jadi kayak pemerataan secara pengetahuan dan informasi sih, secara akses itu sih. Nah, dengan harapan kedepannya ketika platform ini jadi dan memang bisa jalan, karena energinya gede banget kan ketika ngomongin Indonesia dengan di luar 3 arus utama, terus sekarang energinya masih ada di gua aja, dengan harapan melibatkan kontributor itu kan yang misal kayak ternyata di Bengkulu kita nggak punya kurator nih, kayak gimana sih, tapi anak-anak biasa sering bikin pameran tapi tidak ada praktek kuratorial. Atau di Papua misal seandainya teman-teman biasanya membuat sebuah pameran tapi tidak pernah untuk membuat sebuah pengantar teks pameran itu sendiri, itu kayak gimana sih. Nah, dari resource yang kita punya itu sih, bentuk jejaringnya tuh ada di situ tuh perannya tuh. Jadi kayak saling mempertemukan satu dengan yang lainnya, punya praktek misal, oh ternyata teman-teman di Makassar punya kekuatan literasi yang cukup baik nih hari ini. Gimana kalau seandainya kita konekin sama teman yang di Bengkulu yang memang butuh uh, praktek pengantar teks kuratorial. Akhirnya wacananya mereka dengan kekuatan literasinya teman-teman di Makassar tuh bisa nemu nih, bisa connect gitu, saling menemukan satu dengan yang lainnya itu sih. Nah, dengan harapan bakal bikin supporting system yang kayak gitu gitu, sesuai dengan pembacaan, sesuai dengan resource yang kita punya hari ini di sini itu sih. Kapan dan di mana sih kira-kira project akhir ini bakal dipresentasikan? Nah, kalau untuk project yang gue lakuin kan rencananya ada 2 agenda. Yang pertama itu di A3,
A3 tuh galerinya Onyx gitu kan, galeri seni, ngomongin namanya Tak Kenal Maka Dimulai gitu kan. Jadi Tak Kenal Maka tuh kayak jargon buat seneng-senengnya aja sih, maksudnya berangkatnya dari kesenangan kan. Tapi kalau seandainya sebuah project berangkatnya kok lu bikin sesuatu tapi lu nggak seneng sih kan aneh juga ya. Selain menemukan kolektif seni dan seniman itu sih kayak kerja-kerja arsip dan pendokumentasian lah ya. Nah, yang sebenarnya yang pengen dicari itu, yang pengen dilihat bagaimana hari ini menyikapi ekosistem seni rupa sih sebenarnya yang ada di luar tiga arus utama gitu. Yang teman-teman hadapi lah ya, teman-teman di luar tiga arus utama itu hadapi. Itu sih yang menarik buat dibaca. Itu tuh. Jadi kira-kira harapan lo apa nih dengan adanya platform yang lo buat? Ya harapannya tadi sih ketika ngobrol balik lagi buat ngomongin supporting system karena keresahan-keresahan beberapa teman-teman yang gue tahu, misal kayak pernah ngobrol sama teman-teman yang ada di Ternate, ngobrolin soal penting banget berjejaring, terus karena selama ini siapa sih yang bisa mengeksposur atau bisa memperkenalkan mereka gitu kan, terus lewat apa mereka bisa tahu tentang informasi ataupun proses apa aja yang dilakuin sama teman-teman yang ada, maksudnya selain yang ada di Surabaya, yang ada di Malang, yang ada di Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, sampai ke Palangkaraya gitu kan, yang ada di Kalimantan. Jadi kan saling membaca peta kekuatan ekosistem seni rupa sebenarnya sih. Ekosistem seni yang ada itu sih yang menarik banget kalau seandainya kita saling bisa membaca bersama gitu. Nah, akhirnya harapannya dari platform itu juga entah akan 1 tahun sekali tuh pengen nerbitin buku untuk ada beberapa kolaborator ataupun seniman yang sudah ada yang memang sesuai sama praktiknya masing-masing. Itu sih maksudnya harapan kedepannya pengen membuat itu. Dan pasti platform ini nggak bakal jalan kalau tidak ada kontributor dari beberapa kota lainnya. Itu sih. Nah, wacana itu yang pengen gue lempar gitu ke situ. Jadi kira-kira ada perbedaan nggak sih dari platform lu sama yang kayak IFA atau yang lain? Nah, kalau IFA setahu gue mereka ngumpulin database dan mengarsipkan sesuatu kan, ngomongin banyak hal nih, ngomongin seni yang luas gitu kan, mencakup seni pertunjukan, seni rupa juga gitu kan, mungkin literasi dan lain-lain. Kalau seandainya gue kan memang lebih spesifik kan, ngomongin di luar tiga arus utama yang tidak pernah dibaca oleh beberapa platform yang kayak Indo Art Now atau mungkin kayak IFA, terus kayak platform-platform seni lainnya. Nah, maksudnya kekosongan-kekosongan itu yang pengen aku isi gitu, yang pengen aku isi secara itu tuh yang nggak pernah dibaca hari ini oleh beberapa teman-teman. Nah, akhirnya bisa memberikan peluang lain lewat supporting system yang lain gitu. Contoh yang bedain kan, kalau IFA mengarsipkan aja beberapa bentuk artikel atau yang lain-lain, kalau Indo Art Now lebih ke mengeksposur atau memperkenalkan sebuah pameran yang memang sudah sustain ataupun seniman-seniman yang sudah mapan gitu kan. Nah, kalau memang angkatnya lebih ke mereka bukan praktisi ataupun bukan berangkat dari akademisi, tapi memang dari grassroots, dari akar rumput yang memang punya praktik kolektif, ataupun memang seniman yang memang berangkatnya dari sebuah kesenangan ataupun sesuatu yang mereka lakukan, terus mereka seneng nih, kenapa nggak kita support gitu, kenapa tidak kita dukung atau kenapa tidak kita dorong untuk upayakan bisa dikenalkan gitu. Itu sih. Terakhir kira-kira testimoni tentang selama ini dulu belajar di Good School. Kalau selama ini belajar di Good School memang berangkatnya dari awalnya tidak pernah mengenal apa itu, kalau kerja-kerja kolektif secara individu juga melakukan itu, tapi untuk tahu lingkungan ekosistem yang besar di wilayah seni rupa tuh seperti apa sih. Nah, itu sih yang nggak pernah kebayang selama ini, seberuntung ini gitu ya, bisa kenal sama banyak ruang lingkup kolektif yang ada di Good School-nya sendiri ataupun beberapa mitra-mitranya Good School, terus dosen-dosen pengajar atau koordinator subjek, misal entah itu kurator misal dari Belanda, dari Cina, terus dari Jerman gitu, untuk tahu dan belajar berproses seperti apa sih mengembangkan sebuah praktik seni ataupun wacana kesenian gitu kan. Nah, itu sih yang selama ini mungkin kalau untuk praktik kurikulum hari ini di Indonesia belum pernah ada yang melakukan itu gitu. Cuman itu kayak mengkritisi sebuah praktek kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia sih. Itu sih yang menariknya, akhirnya jadi tantangan juga buat Good School-nya sendiri, jadi tantangannya buat kita juga, maksudnya melihat apa yang selama ini kita jalankan dari SD sampai perkuliahan gitu kan, ternyata di Good School kita nggak nemuin bentuk itu tuh. Akhirnya itu sih yang lebih menariknya tuh di situ sebenarnya. Oke. Menarik. Thank you, Enda. Oke.